حسبي ربي جل الله في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Santoso. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BIDS 2 tahun 2023 pada LPTK UIN Wali Songo, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Taman Utara Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 Modul Ajar 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahbibun. Ya pun. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Buka kelas seperti biasa untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Silakan seperti biasa juga kalian berdiri. Pak Guru akan mengecek kerapian pakaian dan atribut kalian. Silakan kalian yang rapi. Oke, silakan duduk kembali. Kenapa perlu Pak Guru cek kerapian? Jadi kerapian ini berkaitan erat dengan masalah kebersihan lingkungan, pakaian dan kelas. Jadi namanya kebersihan kan sudah jadi semboyan. Kebersihan adalah sebagian daripada Iman. Jadi selalu Bapak Ibu guru nggak bosan-bosan melaksanakan kegiatan pembelajaran di awal mengecek kerapian kalian. Apa enak dipandang kalau muridnya berantakan, baju nggak masuk dan lain-lain. Jadi harus siap saat guru masuk dalam pembelajaran harus selalu memeriksa keadaan kerapian kalian, ya, untuk mengatur kegiatan dalam kelas. Ya, itu tadi masalah kerapian. Yang berikutnya, Pak Guru juga akan mengabsen untuk mengabsen kalian, untuk mengecek kalian ada tidak yang hari ini izin atau sakit. Langsung saja diabsen. Adi Prasetyo hadir. Alan Pratama, ya. Andini, Angel. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak tolong perhatikan. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang 3 jenis sujud. Seperti biasa kalian sebutkan apa? Sujud sahwi, sujud tilawah. Kemarin kan mempelajari tentang pengertian, ya. Terus tentang apa lagi? Tentang sebab-sebab melaksanakan macam-macam sujud. Terus yang ketiga mempelajari tentang dalil ataupun dasar hukum sujud dan
materi yang kemarin. Ada yang belum dibahas. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi kita akan belajar mengupas tentang tata cara pelaksanaan 3 macam sujud, tata caranya. Terus nanti setelah tata cara kalian sudah paham, kita akan membahas tentang apa? Kira-kira di buku ada? Kira-kira apa? Ayo. Hikmahnya apa sih setelah kalian belajar macam-macam sujud? Nah, nanti kita bahas. Sopan tulis saja biar kalian tidak lupa ya. Apa tadi yang pertama? Untuk yang dibahas hari ini? Iya. Tata cara terus yang kedua hikmah mempelajari pelaksanaan sujud, terus macam-macam sujud. Kenapa? Karena kalian sudah paham kemarin masuknya macam-macam sujud itu pasti 3 sujud, sambil syukur dan tilawah. Dibolak-balik sama salah. Yang penting tahu maksudnya masing-masing. Ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran di hari ini, karena ini tadi masih membahas tentang apa yang akan dibahas, menyampaikan apa yang akan dibahas, silahkan tahap pertama kalian literasi. Baca buku, belajar kepada bahan ajar. Silakan buka materi yang Pak Guru sampaikan di depan. Cari halaman berapa? Ketemu belum? Ada? Halaman 81. Itu untuk sub bagian tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, silakan dibaca hingga hikmah mempelajari macam-macam sujud. Hikmah itu sama tidak dengan makna? Beda. Pak Guru sengaja mancing nyamuk, bisa nggak? Hikmah itu samanya dengan apa? Persamaannya dengan apa? Manfaat. Hikmah itu sama dengan manfaat. Manfaatnya belajar sujud sahwi apa? Kan otomatis sama dengan hikmah belajar sujud sahwi. Oke, tahap ini itu adalah materi terakhir, mempelajari tentang hikmah atau manfaat macam-macam sujud. Selanjutnya bahan ajar yang berikutnya adalah ada pada tampilan video. Jadi tadi kalian literasi, sekarang Pak Guru akan menampilkan bahan ajar menggunakan video. Nah, silakan kalian perhatikan tampilan musik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, tata cara sujud syukur. Sebelum ke tata caranya, yang Bapak ulang, apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari musibah atau bagaimana Kalau di Indonesia kebetulan kiblat itu arahnya ke arah barat apa nih? Barat. Atau bahasa Jawanya adalah kulon. Ya. Kalau kamu nggak percaya silahkan kamu naik kendaraan lurus ke arah barat pasti ketemu Mekah. Tapi barat bukan. Itu kalau kamu nggak apa ya, biar sedikit dan nggak pegang. Nah, setelah pertama kamu suruh mencari arah kiblat, apa yang berikutnya? Niat kan? Nah, niat itu di garis bawah di sini tidak harus dilafadzkan menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa apapun karena Allah Maha mengetahui. Mau bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Jawa. Karena kalau kita batin itu Allah sudah dengar. Oke, saya lanjut, tapi ditingkatkan pemahamannya ya nanti karena habis ini langsung akan aku kasih penugasan untuk berkelompok sebagai bukti kamu sudah memperhatikan hasil daripada baca buku materi dan memperhatikan video pembelajaran. Saya hanya sujud syukur karena Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus stop lagi. Jadi sengaja aku buat itu dengan nonton dan kamu itu tak kosong. Nah, kenapa? Stop ini sampai apa tadi? Ada yang ingat? Dan kamu itu sujud. Apa bunyinya? Yang keras. Sujud yang pertama, sujud syukur. Siap kita lanjut kepada tata cara sujud kedua? Siap. Perhatikan lagi ya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu saat mengerjakan sholat. Ragu yaitu bilangan rakaat sholat maupun bacaan. Ragu yaitu bilangan rakaat sholat maupun bacaan sholat. Tak lupa lagi, hentikan sebentar. Nah dari situ beda tidak antara sujud syukur dengan sujud sahwi? Beda ya? Beda. Kalau sujud sahwi fokusnya adalah sujud yang dilakukan ketika kalian melakukan sholat tapi terjadi
keraguan ataupun lupa jumlah bilangan rakaatnya, maka kalian dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke, pokoknya harus pinter. Lanjut. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, ini tempatnya adalah sebelum salam. Di anak-anak, kalau kalian lupa atau saat mengerjakan sholat, di setelah tahiyat jangan terus salam. Jadi disunahkan untuk sujud sahwi terlebih jangan seperti ini ya. Untuk tahiyat akhir, kemudian nanti disujud 2 kali, kemudian duduk dan berusaha. Poin yang harus kamu ingat, harus kalian ingat, pelaksanaan sujud sahwi kapan Pak? Itu terjawab di situ. Itu pada apa? Perhatikan diucapkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bil alamina innaka hamidun majid. Itu baca apa? Tahiyat. Ya. Kalau sholat itu 4 rakaat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Sholatnya hanya 2 rakaat, ada tahiyat awal nggak? Langsung tahiyat akhir. Itu terserah posisi kamu ragu atau lupa jumlah rakaat pas sholat apa. Bisa terjadi sholat dulu, bisa terjadi pas maghrib, atau mungkin terjadi pas zuhur atau asar, ya, atau isya. Nah, intinya dilakukan setelah kamu baca tahiyat akhir. Kalau 16 fil alamina innaka hamidum majid, baru dari itu baru silakan melaksanakan sholat apa? Sujud sahwi. Kan tadi sebelum dijelaskan ini kan sujud sahwi itu pas kapan ya? Atau pas baca apa ya? Jelas lah. Jadi memang ini harus betul-betul Pak tangan kalian, karena kalian harus bisa, karena semua orang jangan kayak Pak belajar masih sering dalam ibadah sholat itu masih ragu, terus salah hitungan, lupa, itu wajar manusia. Nanti nggak setiap waktu. Oke, siap lanjut? Terangkan ceritanya. Itu bacaan sujud sahwi, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bukan. Itu kan bacaan sujud ketika kamu sholat tahu. Kalau itu sujud sahwi beda lagi, ya. Jelas? Jelaskan gamblang, insya Allah kalian bisa memahami ya. Lanjut ya. wasjud waqtarib. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Setelah disujud materi ini tadi, semua insya Allah paham ya? Coba sedikit mengulas yang barusan kita lihat bareng-bareng. Yang terakhir tadi tata cara tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada berapa sih dilakukan? Ada 2. Ketika di dalam sholat, dan ada juga dilakukan ketika di luar sholat. Di dalam sholat misalnya seperti apa? Nah, entah itu kamu jadi imam, entah itu kamu sholat sendiri, ketika ada bacaan suratan di situ ada ayat sajadah. Kalau banyak orang menyebutkan ayat sajadah, nggak apa-apa, boleh, ya, sajadah boleh, sajadah boleh. Nah, itu setelah membaca itu
langsung melaksanakan sujud tilawah. Contohnya sudah ada. Ya. Terus itu kan di dalam sholat. Nah, yang di luar sholat, contohnya ketika kamu sedang melakukan apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kok nggak sengaja kamu ketemu atau sedang membaca ayat sajdah juga. Lakukan sujud tilawah. Caranya bagaimana? Tadi sudah diperdengarkan ataupun ditonton bareng. Dan rasanya mengerjakan tugas kelompok. Lanjut. Biar berjalan lagi, waktunya mumpung masih ada dan cukup. Lanjut video yang kedua tentang materi hikmah mempelajari macam-macam sujud atau hikmah mempelajari. Ya, lanjut video yang kedua dalam materi hari ini atau materi terakhir dalam bab tentang sujud. Apa? Setelah tata cara apa berarti? Hikmah mempelajari macam-macam sujud. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang hikmah atau manfaat melaksanakan sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, hikmah melaksanakan sujud syahwi, yaitu satu, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah melaksanakan sujud. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, dijauhkan dari godaan syaitan. Dan yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah melaksanakan sujud syukur, yaitu satu, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Dan yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat penolong bagi hamba. Kira-kira bisa memahami nggak? Bisa, insya Allah ya. Di situ sudah jelas dipaparkan materi tentang hikmah mempelajari macam-macam sujud. Nah, tadi yang pertama adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hikmahnya apa sih kalau menurut teori? Hikmah melaksanakan sujud syukur, yaitu satu,
sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Dan yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat penolong bagi hamba. Video ini kira-kira ya bisa memahami nggak? Bisa, insya Allah ya. Di situ sudah jelas dipaparkan materi tentang hikmah mempelajari macam-macam sujud. Nah, tadi yang pertama adalah sujud sapi. Nah, sujud sapi itu hikmahnya apa sih kalau menurut teori? Hikmahnya apa atau manfaatnya apa? Jawab Pak, boleh bersuara. Gak usah ditunjuk, silakan kamu keluarkan argumentasi kamu. Sujud sapi, berarti sujud dan dilakukan ketika kamu ragu atau lupa dalam sholat. Nah, apa tadi hikmahnya? Menjawab pertanyaan dari Pak Guru tadi. Ayo Pak. Ya, silakan. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Siapa tahu nggak perwakilan di kelompok mana yang bisa menjawab hikmah atau manfaat daripada sujud tilawah? Sujud tilawah ya, dan kembali tadi sapi, alhamdulillah terjawab oleh cara sujud tilawah. Sebelum menjawab, aku kasih gambarnya. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah atau ayat sajdah. Ya, paham? Yang bisa menjawab hikmahnya apa? Silakan. Oke, langganan juga ini. Yuk, Pak Nesa. Dijauhkan dari godaan setan. Iya, pas, betul, sempurna. Itu salah satu dari sekian ini. Ya boleh. Kalau bisa nyanyi, bisa nggak Pak Nesa jawab yang lain?